Bayangkan gelombang emosi yang melanda jutaan orang saat headline Iran tembak rudal ke kapal perang AS di Hormuz menyebar di media sosial. Takut akan harga minyak yang meledak, khawatir perang dunia treta, atau harapan kemenangan satu pihak. Emosi massa langsung terbakar, seolah dunia berada di ambang konflik besar. Tapi di balik itu, fakta yang muncul justru bertolak belakang. Satu pihak mengklaim serangan sukses, pihak lain membantah mentah-mentah. Tidak ada bukti visual independen yang langsung mengonfirmasi kerusakan. Ini bukan sekadar insiden militer, melainkan pertarungan narasi yang menguji persepsi global. Klaim berani dari Teheran langsung bertabrakan dengan denial tegas dari Washington. Bukan ledakan rudal yang mendominasi, tapi kabut ketidakpastian yang sengaja diciptakan. Dalam analisis ini, kita bedah secara netral klaim Iran, respons Amerika Serikat, pernyataan Trump, serta implikasi strategisnya. Anda akan memahami dinamika kekuatan di Selat Hormuz tanpa sensasi berlebih. Hanya fakta dan konteks geopolitik yang lebih dalam. Mari kita kupas bersama. Menurut laporan Fars News Agency dan media terkait IRGC, 2 rudal menghantam sebuah kapal perang AS dekat pelabuhan Jask di pintu masuk selatan Selat Hormuz. Kapal tersebut disebut mengabaikan peringatan berulang dari pasukan Iran sehingga terpaksa mundur. IRGC membingkai tindakan ini sebagai upaya mempertahankan kedaulatan dan keamanan perairan yang mereka anggap strategis. Selat Hormuz memang titik krusial. Sekitar 20% pasokan minyak dunia melewati jalur sempit ini setiap harinya. Bagi Iran, mengendalikan akses di sini adalah kartu leverage penting dalam menghadapi tekanan eksternal. Klaim serangan ini muncul tepat saat AS meluncurkan operasi baru yang disebut Project Freedom, upaya mengawal kapal-kapal dagang netral yang terjebak akibat ketegangan sebelumnya. Dari perspektif Iran, gerakan AS ini dipandang sebagai provokasi yang mengganggu keseimbangan regional. Narasi yang dibangun menekankan bahwa setiap pelanggaran akan ditanggapi tegas, sekaligus memperkuat citra ketangguhan di dalam negeri di tengah tantangan ekonomi dan sanksi. Pola ini bukan hal baru. Klaim serupa sering muncul dalam konfrontasi maritim di wilayah tersebut, di mana informasi menjadi senjata utama sebelum fakta di lapangan terverifikasi sepenuhnya. Hingga saat ini, klaim Iran belum didukung bukti visual independen seperti rekaman satelit atau foto kerusakan yang dapat diverifikasi pihak ketiga. US Central Command, CENTCOM, merespons dengan cepat dan tegas. Mereka menyatakan tidak ada kapal angkatan laut AS yang terkena serangan. Operasi Project Freedom disebut tetap berjalan sesuai rencana dengan fokus pada kebebasan navigasi untuk kapal dagang netral. Pernyataan ini dirilis melalui platform resmi, menekankan bahwa pasukan AS terus mendukung misi tersebut tanpa gangguan signifikan. Project Freedom melibatkan sumber daya besar, ribuan personel, kapal perusak, pesawat, dan sistem tanpa awak. Tujuannya adalah membantu kapal-kapal yang terdampak ketegangan, sekaligus menjaga alur perdagangan energi global. Bagi Washington, ini adalah langkah praktis untuk melindungi kepentingan ekonomi internasional, bukan eskalasi militer langsung. Denial cepat ini juga berfungsi meredam gejolak pasar. Harga minyak sempat naik saat klaim Iran beredar, tapi stabil setelah klarifikasi AS. Pendekatan ini mencerminkan strategi komunikasi militer modern. Fakta diutamakan, emosi dihindari, dan operasi terus berjalan di tengah klaim lawan. Namun, situasi tetap dinamis. Kehadiran armada AS yang kuat di kawasan ini sendiri sudah menjadi sinyal kekuatan yang jelas. Presiden Donald Trump memberikan respons khasnya melalui pernyataan publik. Ia menegaskan komitmen AS untuk menjaga kebebasan navigasi di Selat Hormuz dan memperingatkan bahwa setiap gangguan terhadap operasi akan ditangani dengan tegas. Trump membingkai Project Freedom sebagai upaya kemanusiaan dan ekonomi, membantu kapal netral yang terjebak sambil menunjukkan kesediaan menggunakan kekuatan jika diperlukan. Pernyataan ini sejalan dengan pendekatan America First yang diterapkan Trump, melindungi kepentingan perdagangan global, sekaligus menegaskan posisi dominan AS di jalur energi vital. Di satu sisi, ini membangun citra kepemimpinan yang kuat di mata domestik dan sekutu. Di sisi lain,
Ia juga membuka ruang untuk diplomasi, karena Trump menyebut adanya diskusi positif yang sedang berlangsung dengan pihak Iran. Warning keras ini bukan ancaman kosong, melainkan bagian dari kalkulasi strategis untuk mencegah eskalasi lebih lanjut sambil mempertahankan tekanan. Insiden di Selat Hormuz ini bukanlah kejadian terisolasi, melainkan cerminan perebutan pengaruh yang lebih dalam antara dua aktor utama dengan kepentingan yang saling bertabrakan. Bagi Amerika Serikat, menjaga kebebasan navigasi berarti mempertahankan peran sebagai penjamin stabilitas rute perdagangan energi dunia yang langsung terkait dengan keamanan ekonomi global, kredibilitas aliansi, dan kekuatan dolar sebagai mata uang cadangan. Sementara itu, bagi Iran, mempertahankan pengaruh di selat ini adalah soal kedaulatan, survival strategis, dan kemampuan menggunakan lokasi geografis sebagai leverage dalam menghadapi sanksi serta tekanan eksternal. Kedua pihak tampaknya menyadari bahwa perang terbuka skala penuh akan membawa kerugian besar, bukan hanya bagi mereka, tapi juga bagi pasar energi global dan negara-negara teluk yang bergantung pada ekspor minyak. Oleh karena itu, pola yang muncul adalah kombinasi antara demonstrasi kekuatan militer, pertarungan narasi informasi, dan manuver diplomatik di belakang layar. Selat Hormuz telah menjadi arena di mana kekuatan keras, militer, dan kekuatan lunak, narasi, saling bertemu, menciptakan ketegangan yang berkelanjutan, tapi masih terkendali. Dalam beberapa minggu hingga bulan mendatang, pola klaim dan counterklaim kemungkinan besar akan terus berulang. Iran dapat melanjutkan pendekatan warning shots dan pernyataan tegas untuk memperkuat posisi domestik serta regional. Sementara Amerika Serikat akan melanjutkan operasi Project Freedom dengan kehadiran militer yang signifikan, namun diupayakan tidak memicu konfrontasi langsung. Harga minyak dunia kemungkinan akan tetap fluktuatif sebagai respons terhadap berita-berita ini, tetapi tidak akan mengalami lonjakan ekstrem selama tidak ada bukti independen yang mengonfirmasi serangan besar atau kerusakan infrastruktur penting. Dalam beberapa minggu mendatang, tekanan diplomatik mungkin melibatkan mediator regional, bisa membuka jalan bagi kesepakatan sementara soal lalu lintas kapal. Namun, ketegangan struktural di Hormuz akan bertahan selama kedua pihak mempertahankan posisi masing-masing. Di Selat Hormuz, bukan rudal yang paling menentukan, melainkan siapa yang lebih baik mengendalikan narasi di tengah kabut informasi. Project Freedom berlayar, Iran mengawasi, dan dunia terus menyaksikan pertarungan kekuatan yang rumit ini. Yang jelas, stabilitas kawasan ini tetap menjadi taruhan bersama bagi ekonomi global.